Dulu waktu saya kelas 1 SD, saya sama om saya sendiri. Saya merasa nggak bisa berbuat apa-apa pada saat itu, Pak Ustadz. Yang saya itu adalah paman saya sendiri, om saya, bukan orang lain. Coba tarik nafas dulu pelan-pelan. Coba dalam hati istighfar. Kalau Ibu Lisa masih mau lanjut, nggak apa-apa dilanjut. Kalau enggak apa-apa. Kita bisa berhenti. Lanjut aja. Masih kuat, Ibu Lisa kuat. Oke. Ibu Lisa ketika maaf pamannya melakukan itu sempat bilang sama keluarga? Enggak sama sekali. Enggak. Jadi om saya itu mengancam saya. Pada saat itu memang papa saya itu sifatnya berjiwa sosial, menampung semua saudara, menampung semua keluarga yang tidak mampu tinggal di rumah. Yeah. Karena papa saya sibuk kerja, mama saya itu punya hobi main judi. Udah ada di rumah karena merasa uang banyak, merasa udah ada pembantu, dan merasa saudara udah ada di situ semua. Ya jadi dia nggak perlu hadir di rumah itu untuk mengasuh anak, mengasuh saya. Jadi karena sudah dilimpahkan itu semua ke pembantu. Ini Pak Ustadz, sebelumnya mohon maaf Ibu Mirna, kita prihatin atas apa yang terjadi. Betul, sangat prihatin kita Mas Farid. Ya, ini artinya apakah ini masuk kategori kelalaian orang tua Pak Ustadz menyerahkan itu sendiri, dan kemudian apa peran paman seharusnya di dalam rumah itu? Iya. Baik, makasih Mas Farid. Jadi yang pertama begini, orang tua itu adalah memiliki kalau di dalam kitab suci Al-Quran maupun di dalam hadis itu banyak dijelaskan beberapa kewajiban pada orang tua kepada anaknya. Hakul walidi waladahu. Salah satu diantaranya adalah memberikan nama yang baik, terus memberikan pendidikan yang baik, memberikan kasih sayang yang baik, memberikan makan yang halal kepada anggota keluarganya. Itu adalah diantara beberapa. Lantas ketika dia sudah dewasa, menikahkan anaknya. Ada 5 hal yang pokok dari sana. Nah, ternyata di keluarganya Mbak Lisa ini, tadi kan karena ayahanda Mbak Lisa ini karena sibuk, mungkin seorang apa itu pejabat atau seorang orang berkarir, kerja di salah satu perusahaan atau apa, sehingga nggak ada waktu. Kita banyak menjumpai para pemirsa di kota-kota besar, kesibukan orang ayah, maka seharusnya ini tugas berikutnya adalah diemban oleh seorang ibu. Tapi ternyata ibunya ini juga punya hobi yang sangat buruk sekali, dan ini menjadi menjadi hal yang buruk karena ini tidak patut dilakukan seorang ibu, karena nanti akan dicontoh oleh anaknya. Apalagi dengan praktek yang buruk ini kemudian tidak memberikan perhatian sama sekali. Kalau lihat cerita Mbak Lisa tadi kepada Mbak Lisa waktu kecil. Lah ternyata di rumahnya ini ada pamannya yang sesungguhnya niat baik ayahanda Mbak Lisa ini bagus, menampung tadi itu karena sudah sukses, inginlah orang lain di situ. Tapi ternyata pamannya ini juga punya perbuatan yang bejat, yang seharusnya melindungi kepada keponakannya, ternyata justru menghancurkan masa depan keponakannya dengan cara menghancurkan melalui kehormatan tadi. Nah, di dalam Islam itu paman ini berarti saudara laki-laki dari ayahanda atau dari ibu. Lah dalam kaitan ini berarti kan dari pihak ayah tadi itu. Dari pihak paman tadi itu, maka paman itu ada 4 wanita yang harus dilindungi oleh seorang laki-laki. Saya mau cerita tentang laki-laki dulu. Yang pertama adalah ibunya. Ibunya yang harus dilindungi, harus mendapatkan perhatian. Yang kedua adalah istrinya. Yang ketiga adalah saudara perempuannya. Yang keempat adalah keponakan perempuannya. Jadi paman ini, kalau dalam konteks tadi itu berarti mengcover apa? Ibunya paman tadi, istrinya paman tadi itu, kemudian saudara perempuannya paman tadi, keponakannya. Lisa ini masuk dalam kategori ponakan tadi itu. Seharusnya dalam tuntunan Tuhan ini, dia harus dilindungi, dia harus disayangi. Karena apa? Kenapa? Makanya Nabi SAW itu menyatakan begini, pamanmu itu adalah sama dengan kedudukannya seperti bapakmu, maka
muliakan dan perlakukan seperti kamu memperlakukan kepada bapak. Kenapa? Karena ketika orang tua ini tidak ada, ayah maupun ibunya, jadi di hadis disebutkan paman dan bibi. Kalau bibi itu mewakili ibu kita. Makanya ada kisah menarik pada zaman Nabi, ketika dia ingin berbakti kepada ibunya, lantas kemudian ibunya sudah tidak ada. Kemudian Nabi bertanya, apakah masih ada saudara perempuan dari ibumu? Masih ada ya Rasulullah. Berbaktilah kamu kepada bibimu itu sebagaimana engkau melakukan pada ibumu, maka niscaya engkau mendapatkan kemuliaan dari berbaktimu itu. Begitu juga ketika ada salah seorang ditanya, ya Rasulullah, kami nggak ada ayahanda, kemudian masih adakah paman? Masih ada ya Rasulullah, adik dari ayahku. Temuilah dia dan berbaktilah, perlakuan baik dia, maka engkau niscaya akan mendapatkan kemuliaan dari berbakti sebagaimana engkau berbakti kepada bapakmu. Lah, konteks ini kalau kita pahami dari kisah Mbak Lisa tadi, ini tidak didapatkan, tidak berlaku ini. Akibatnya apa? Mbak Lisa mengalami depresi, tekanan Mbak Lisa tadi ya, sampai kita lihat ceritanya tadi, terus terang Mas Farid, saya merinding dan miris saya, prihatin yang luar biasa. Seharusnya, apalagi di usia ini kan keluarga ini kan penyemai. Jadi para pemirsa sekalian, kalau rumah tangga itu baik, orang tua itu baik perlakuannya, maka anak ini akan tumbuh dengan baik, yang kemudian nanti inilah tunas-tunasnya akan menjadi hebat. Saya kira itulah tuntunan mulia dari ayat ini. Apa itu tuntunan ayat-ayat dan hadis ini, Mas Farid? Ya, apalagi yang dilakukan sama paman ini masuk klasifikasi kriminal. Loh, kriminal? Ya. Jadi kalau misalkan tadi lapor kepada ayahnya itu harusnya bersikap. Ini sudah masuk dalam tindakan kriminal ini. Apalagi diperlakukan kepada anak di bawah Tapi selama umur. ini Ibu Lisa merahasiakan itu. Mohon maaf, lebih dari 1 kali. Om saya dari kelas 1 SD sampai saya kelas 4 SD. Lisa, kamu lagi ngapain? Aku lagi ngerjain PR, Om. Emang kenapa sih? Ikut Om yuk ke kamar yuk. Gak mau ah, aku kan lagi banyak PR nih, Om. Udah, nanti aja dikerjain. Iya, aku gak mau, Om. Aku maunya di sini. Gak mau, Om. Kamu dibilangin Gak kalau mau. aja. Ayo. Om, jangan, Om. Ayo, jangan Om, aja. jangan, Om. Ayo. Om. Saya tidak berani menceritakan kepada siapapun karena ancamannya itu adalah om saya akan ayah saya. Karena yang saya paling sayang itu di rumah cuma papa. Karena nggak ada yang peduli sama saya. Saya berpikir pada saat itu mindset saya nggak mau kehilangan papa saya. Lebih baik saya hancur daripada saya harus melihat papa saya sama om saya. Lisa sampai berapa lama merahasiakan itu? Kurang lebih 4 tahun saya. Dan paman saya itu diusir karena ketahuan itu tuh mabok di rumah. Kelihatan sama papa saya. Semenjak saat itu saya berasa bebas sedikit, tapi saya gimana ya? Saya masih shock berat. Saya merasa najis, kotor. Saya juga kadang-kadang saya tuh jijik sama diri saya sendiri. Terus apa yang dilakukan sama papa? Papa saya tidak tahu soal itu karena saya masih keep, saya masih simpan, saya masih pendam. Saya cukup lama memendam itu sampai papa saya meninggal. Begitu papa saya sudah meninggal, ya saya cerita. Saya juga cerita ke mama saya. Tapi mama saya tuh nggak percaya karena memandang saya itu sebelah mata, karena dari dulu itu saya merasa saya ini anak kandung atau anak kakak, karena merasa mama saya tuh nggak peduli sama saya. Mama saya memandang sebelah mata, terus mama saya hobi main judi. Main judi itu sampai aset semua papa tuh habis. Satu pun seperak pun tuh aset tuh hartanya papa tuh nggak ada. Sampai suatu ketika tuh mama kalah judi, sampai saya yang disodorkan untuk membayar hutang judinya itu. Oke, lu bayar semua utang lo ya. Iya, aku bayar. Bohong lu. Iya, tenang aja. Udah, tunggu sini pada ya. Lisa! Lisa! Keluar! Ayo! Ayo, Lisa!
Ayo Lisa. Nih, anak gue, bawa ya. Tapi ingat, utang gue lunas. Ayo. Mama tega. Lu jual aku demi utang. Cepet ikut. Mama tuh banyak utang. Ayo. Lisa. Ayo bawa. Ayo. Ayo. Oh jadi nih anak lu cantik juga ya. Oke bawa ya. Iya cepet, tapi ingat. Ayo. Utang gue lunas. Oke, utang lu semua lunas. Mau. Jangan ikut. Mau. Ikut. Cepet. Ikut. Sana. Pokoknya utang lu semua lunas, oke? Yang penting lunas utang gue. Ikut. Mama. Nah, ikut.